Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen, penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Ikin Sodikin, mahasiswa PPG PAI tahap 4 tahun 2025 di RPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati dengan NIM 5252117177. Pada hari ini, Kamis, tanggal 15 Januari tahun 2026, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Pembangunan kelas 5 dengan materi peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya, alhamdulillah. Tentunya di pagi yang cerah ini, yang pertama kita harus mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita telah diberikan apa? Kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya rabbal Alamin. ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Duduk siap. 1, 2, 3, 4. Berdiri. Belum belajar baca tak. Duduk kembali. Alhamdulillah ya. Selanjutnya akan bakal absen ya. Mudah-mudahan kalian masuk semuanya. Ahmad Junior. Hadir, Pak. Nah. Akila. Hadir. Ya. Arfan. Hadir. Jaya Chandra. Hadir. Emil. Ya, habis selesai. Oh, Emil lagi sakit ya. Iya. Emil lagi sakit. Fahida Talita. Hadir. Hadir ya. Yusron. Hadir. Ya, alhamdulillah. Berarti yang tidak masuk pagi hari ini yaitu Emil ya. Emil lagi sakit. Nah, ya kita doakan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh kembali, cepat sehat kembali, dan kalian juga yang sekarang berangkat tetap belajar semangat ya, jaga kesehatannya, apalagi sekarang musim hujan ya. Berdiri semuanya. Yang depan. Materi sebelumnya yaitu kita belajar tentang apa?
peristiwa Fatu Mekah ya. Bagus nih, ada Rehan. Fatu Mekah itu apa sih? Ada yang tahu? Pembebasan atau pembukaan kota Mekah. Iya. Kenapa sih kota Mekah sebenarnya dikuasai oleh siapa? Oleh kaum kafir Quraisy ya. Bagaimana kota Mekah dikuasai sepenuhnya oleh kaum kafir Quraisy dan Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu melakukan hijrah ke mana? Iya benar, Arehan, ke Madinah ya. Kegiatan pembelajaran yaitu di pagi hari ini tentang apa? Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika Nabi Muhammad adalah sosok seorang apa? Seorang nabi pilihan ya, junior, seorang nabi pilihan. Kenapa junior? Coba Bapak tanya. Kenapa disebut nabi pilihan Nabi Muhammad itu? Ayo. Makanya Bapak bilang Bapak belajar itu yang fokus. Jangan bercanda aja. Ada yang bisa? Kenapa Nabi Muhammad itu dibilang nabi pilihan? Nabi yang sangat sempurna. Kenapa? Karena nabi akhir zaman. Ya, benar. Siapa namanya nih? Habibie. Iya, makanya kata Bapak fokus. Karena Nabi Muhammad adalah nabi akhir zaman. Bagaimana Allah memerintahkan langsung malaikatnya siapa? Malaikat Jibril langsung datang menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Jerih payahnya, susahnya, sakitnya seperti apa Nabi Muhammad ketika menyebarkan Islam, tapi tidak pernah mengeluh sedikit pun. Sampai apa? Sampai nyawa taruhannya, sampai dilempari oleh batu. Tapi Nabi Muhammad tidak pernah mengeluh, tidak pernah mendoakan yang telah menghujatnya, yang telah memukulnya, yang telah melemparnya. Nabi Muhammad selalu memaafkan. Nah, sana ya. Itulah makanya Nabi Muhammad itu nabi akhir zaman yang sangat sempurna. Bagaimana ketika Nabi Muhammad meninggal, itu banyak para sahabat umat Islam yang merasa kehilangan dan bersedih. Apalagi sekarang kita di sini tidak tahu kan Nabi Muhammad seperti apa, bagaimana. Tapi karena keyakinan di hati kita dengan umat Islam, maka kita bisa merasakan ketika kita mendengarkan cerita Nabi Muhammad akan merasa sedih. Semangat, Abu, semangat. Ya, di sini Bapak akan menyampaikan tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW, hakikat kematian. Tentu semua makhluk hidup pasti akan mati dan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW juga manusia pilihan Allah yang tidak terlepas dari ketentuan tersebut. Menjelang akhir hayat Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan beberapa tanda sebagai bentuk kasih sayang kepada umat Islam agar mereka siap menghadapi perpisahan dengan Rasulullah SAW. Dakwah Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan dakwah selama kurang lebih berapa? 23 tahun. Beliau mengajak manusia menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, meninggalkan kemusyrikan dan berakhlak mulia. Dakwah beliau dilakukan dengan penuh kesabaran. Penuh kesabaran. Kenapa di sini ada kemusyrikan? Karena pada awalnya Mekah itu dikuasai oleh para apa? Para yang tidak mempunyai agama. Bukan kaum kafir Quraisy saja. Banyak yang tidak memiliki agama.
Jadi memujanya ke matahari, ke mana. Jadi yang tidak beragama juga masih banyak waktu itu di Mekah sendiri. Nah, jadi meninggalkan kemusyrikan. Makanya kalau kalian melakukan kemusyrikan itu dosa yang sangat besar, ya. Jadi jangan sampai. Di sini juga ketika dakwah beliau dilakukan dengan penuh kesabaran, dengan sabar. Bagaimana ketika beliau dilempar sama batu, bahkan ketika mereka ada yang membunuhnya, tapi beliau tetap memaafkan. Ingat kan peristiwa itu tetap sampai malaikat Jibril datang ke Nabi Muhammad untuk apa? Untuk ketika itu kalau silakan berdoa nanti kaum tersebut akan dibinasakan. Tapi Nabi Muhammad tidak, justru mendoakan yang baik-baik. Makanya kita semua juga ketika kita dijahatin atau kita misalnya kalian berantem nih, jangan dendam. Makanya Bapak sering bilang jangan suka berantem, ya, jangan suka berkelahi. Nah, terus di sini juga, nah dalam penulisan jujur. Nah ini jujur. Nabi Muhammad itu makanya dibilang orang paling sempurna karena dia jujur dan kasih sayang kepada seluruh umat manusia. Sayangnya contohnya apa? Nah, ingat nanti ketika beliau akan meninggal, nanti bisa lihat filmnya itu ketika sudah nyampe tenggorokan, beliau masih ingat sama siapa? Ummati. Siapa yang mereka ingat? Bukan istrinya, bukan anaknya, bukan sahabatnya, tapi siapa? Umat itu siapa? Kita semua ini umatnya. Nah itu makanya beliau sebelum meninggal aja masih ingat umat, tidak memikirkan bagaimana nanti kita nanti kalau kita mati di alam kubur gimana ya, di neraka gimana, surga neraka. Kalau Nabi Muhammad tidak. Makanya itulah kita harus sangat sayang dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, tanda akhir hayat Rasulullah di sini menjelang wafatnya Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan beberapa tanda. Tanda-tanda tersebut antara lain apa aja? Turunnya surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Turunnya surat An-Nasr ayat 1 sampai 3. Terus selanjutnya? Pelaksanaan haji wada. Ya, pelaksanaan haji wada. Terus? Turunnya Quran surat Al-Fatihah ayat 3. Ayat 3. Ya. Tanda-tanda ini menunjukkan bahwa tugas Rasulullah SAW telah mendekati akhir. Rasulullah SAW sama seperti kita manusia, karena tidak ada yang abadi, ya kan? Rasulullah juga meninggal dunia pada usia berapa? Ada yang tahu? 63 ya, alhamdulillah. Nah, siapa wes ya? Ya, sekarang turunnya surat An-Nasr. Tanda selesainya tugas dakwah surat An-Nasr ayat 1 sampai 3 turun menjelang akhir kehidupan Rasulullah SAW. Surah ini menjelaskan pertolongan Allah dan menangan Islam. Banyak manusia masuk Islam secara berbondong-bondong setelah peristiwa Fatu Mekah. Fatu Mekah itu tadi apa? Ya, Fatu Mekah. Setelah kota Mekah itu dikuasai sepenuhnya oleh umat Islam, oleh Rasulullah SAW, sehingga makin banyaklah umat Islam yang berdatangan ke Mekah. Surah ini menjadi tanda bahwa perjuangan dakwah Rasulullah SAW telah selesai. Karena umat Islam semakin banyak, kota Mekah sudah dikuasai, ya kan? Kaum kafir Quraisy juga tidak dibunuh sama Nabi Muhammad, ya, diampuni, silahkan untuk memberikan kebebasan menurut agamanya. Yang masuk Islam, yang masuk Islam diraih, gitu kan? Yang tidak, ya tidak dipaksa, ya. Terus peristiwa Haji Wada. Haji perpisahan Rasulullah SAW. Haji Wada berarti haji perpisahan. Haji ini dilaksanakan pada tanggal ke-10 Hijriah dan diikuti oleh sekitar berapa? 100.000 umat
Islam, berarti sudah banyak umat Islamnya. Nah, haji wada merupakan ibadah haji terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama umat Islam. Ya. Nah, di sini juga nasihat Rasulullah pada haji wada. Ya, kita harus ingat nih nasihat-nasihatnya apa aja ya. Pesan penting untuk umat Islam dalam dakwah haji wada. Rasulullah SAW menyampaikan banyak nasihat, diantaranya menjaga hak dan kewajiban dalam keluarga, keluarga ya. Terus menghormati jiwa dan harta manusia, menghormati jiwa, yaitu karena dulu itu anak perempuan sebelum datang Islam dibunuh, perempuan tidak ada harganya. Ketika Islam datang, perempuan diangkat, ya kan, derajatnya. Terus banyak peristiwa-peristiwa tersebut. Terus kita untuk kehidupan kita di sini, jiwa kita tidak boleh menyakiti diri kita sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Nah kan, makanya Rasulullah itu hidupnya damai, seperti yang tadi disampaikan, kasih sayang, ya kan. Dan harta manusia. Nah, harta kalau dulu itu harta itu luar biasa, rebutan harta yang miskin-miskin, sistemnya ada yang kaya-kaya, perbudakan, masih ingat kan perbudakan. Nah, makanya sekarang harta manusia, jadi hartanya kita bagikan dengan sesama. Ketika kita banyak rezeki, berbagi rezekilah kita dengan orang lain. Terus menjaga persaudaraan Islam. Nah, menjaga persaudaraan Islam, sama umat Islam tidak boleh berantem, tidak boleh berkelahi, menjauhi riba. Nah, di riba, awas tuh, pinjam uang, pinjam 100.000 katanya, pinjam berapa 100.000? Nah, ada kan 100, pinjam 100, nanti besok nanti bayarnya kan? Ya lupa nggak ada uang. Ya udah seharinya saya taikin 5.000, pas seminggu 7 hari, dilipat gandakan, bayarnya harusnya 100 jadinya 135, 140. Nah, ini tidak boleh dilipat gandakan uang ya. Nah, serta berpegang teguh kepada Al-Quran. Ngaji nggak nih? Ayo. Aduh, kalau sampai nggak pernah ngaji nih, awas nih. Terus dan sunnahnya. Nah, sunnah-sunnahnya seperti hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, gitu kan? Ya kita ikutin sunnahnya, baca Al-Quran, sholatnya jangan lupa, jangan pernah ditinggalkan, ya. Agar tidak kembali ke kebiasaan jahiliyah. Jadi kalau yang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, awas nih, nanti masuk ke zaman jahiliyah lagi. Mau nggak? Mau kan? Turunnya apa nih? Turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 3. Kesempurnaan agama Islam setelah Rasulullah SAW menyampaikan khutbah haji wada. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam telah sempurna dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat meneteskan air mata di sini kan, karena merasa bahwa Rasulullah SAW akan segera meninggalkan mereka. Jadi ketika khutbah Nabi Muhammad itu sudah menyampaikan bahwa umat Islam ini sudah sempurna, Islam ini sudah sempurna, sudah selesai tugasnya. Nah, disinilah Rasulullah, para sahabat itu secara tidak langsung mereka memahami bahwa Nabi Muhammad akan meninggalkan mereka. Ya. Nah, di sini juga ada sakit. Pada Muhammad pernah sakit tidak? Ya, sama pernah sakit. Namanya juga manusia sama seperti kita. Di sini kan sakit dan wafatnya Rasulullah. Nah, di sini kita lihat nih, Rasulullah SAW mengalami sakit demam selama beberapa hari. Nah, sebelum wafatnya, karena sakitnya beliau menunjuk siapa? Abu Bakar untuk menjadi imam sholat Rasulullah. Nah, jadi ketika Rasulullah setelah melakukan haji wada pulang ke rumah, terus Rasulullah mengalami sakit. Nah, di sini
itu ketika akan melaksanakan sholat tidak ada, nanti dipanggillah Abu Bakar untuk menjadikan imam sholat. Rasulullah sendiri wafat pada tanggal berapa? 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijrah di rumah Aisyah radhiyallahu anha pada usia 63 tahun. Semuanya ya. Siapa yang mau baca? Ayo. Ya, berdiri. Baca yang pas. Bagus. Namanya siapa dulu? Bagus, Chandra. Tadi. Ya, tepuk tangan buat Chandra. Silahkan simak ya. Bertakwalah kepadanya, wariskan dua hal pada kalian. Kita semua ada dalam kekuasaan Allah dan cinta kasih-Nya. Maka taati dan bertakwalah kepadanya. Wariskan dua hal pada kalian, yaitu sunnah dan Al-Quran. Barang siapa mencintai sunnahku, berarti mencintai aku, dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan bersama-sama masuk surga bersamaku. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. "Bolehkah saya masuk?" tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. "Maafkanlah, ayahku sedang bermalam," kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu, wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggil Jibril yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah yang pemburu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini, ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharapkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya." Perlahan ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini." Perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu, "Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Rasulullah bergetar
seakan hendak membisikkan sesuatu. Lalu Ali mendekatkan telinganya. Peliharalah sholat dan peliharalah orang-orang lemah di sekitarmu. Di luar pintu, tangis mulai terdengar bersautan. Para sahabat sedang sangat bersedih. Fatimah menutupkan tangan di wajahnya, dan Ali kembali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah yang mulai kebiruan. Rasulullah pun mengucapkan kata terakhirnya, yaitu umatku, umatku, umatku. Bapak akan memberikan tugas ya, karena setelah Bapak bagi kelompok. Nah, ini sahabat Abu Bakar. Ya, kelompok Abu Bakar. Kelompok apa ini tadi? Usman. Jadi sekarang saya kalimat yang menggambarkan perasaan mengalami kisah Bapak Nabi Sallallahu. Perasaan kita tuh gimana? Setelah tadi melihat filmnya, setelah tadi Bapak ceritakan. Nah, perasaan kalian itu gimana perasaannya? Tulis aja yang sama gitu. Nah, itu tulis. Namanya diskusi. Jadi kalau diskusi itu tidak mesti pendapat saya. Oh, ada yang ngasih masukan. Oh ya, terima lagi. Jadi jangan, oh menurut saya ini aja nih. Enggak, diskusi bareng-bareng ya. Cari jawaban yang tepat, yang benar. Apakah semuanya maju ke depan? Ya, orang maju ke depan. Abu Bakar maju ke depan di sini. Perkenalkan namanya ya. Perkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Abu Bakar Ya, silakan. akan menceritakan peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, silakan. Nah, nomor satu dulu. 1. Kapan dan di mana Rasulullah SAW wafat? Di rumah Aisyah pada tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun 11 Hijriah. Ya, betul. 2. Bagaimana perasaan para sahabat saat mendengarkan kabar wafatnya Rasulullah SAW? Sangat sedih dan meneteskan air mata. Ya. 5. Apa yang bisa kami pelajari dari peristiwa ini? Saling menghargai jiwa manusia dan saling memaafkan. Ya. Tuliskan satu kalimat yang menggambarkan perasaanmu setelah mengetahui kisah wafatnya Rasulullah SAW. Pada saat berubah, Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada umatnya bahwa Islam sudah damai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Buat kelompok Abu Bakar. Ya, silakan. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat saat mendengar kabar wafatnya Rasulullah dan terharu. Inilah apa yang bisa kamu pelajari dari peristiwa ini: kesabaran Nabi dan ketabahan Nabi. Tuliskan satu kalimat yang menggambarkan perasaanmu setelah mengetahui kisah wafatnya Rasulullah SAW. Jadi karena Rasulullah telah memperjuangkan agama Islam. Ya, terima kasih. Kasih tepuk tangan. Ya, teman-teman, terima kasih banyak dan Bapak Sugi juga. Ada beberapa yang menarik di sini. Ada yang singkat sekali. Kan itulah bisa terlihat dari kelompok itu sebuah kerja sama. Semua juga kalau kita kerja sama pasti akan hasilnya akan lebih baik. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, dikeluarkan bukunya. Silakan. Kita buka. Individu ya. Tulis namanya. Sudah dikumpulkan ya. Sudah namanya. Kesimpulan, ada
sebelum belajar hari ini, ada yang bisa menjelaskan jawabannya? Mempererat persaudaraan. Nah, tuh kan. Ayo Arfan, mempererat persaudaraan. Tadi saling menghargai, saling menyayangi, mempererat persaudaraan. Terus apa? Rajin beribadah. Karena terutama ibadah apa nih? Sholat. Iya, benar tuh kan. Kalau digabungin kan banyak tadi. Dari saling menghargai. Terus kata Habibie apa? Mempererat persaudaraan, menciptakan perdamaian. Terus jangan lupa untuk beribadah, sholatnya. Apalagi ada lagi? Tidak melakukan riba, ini yang utama. Harus selalu jujur, benar, selalu jujur. Ada lagi? Beristiqomah. Ada lagi? Ya, patuh kepada orang tua. Atau di situ kan ada keluarga. Keluarga itu ya orang tua. Patuh dan mendengarkan nasihat yang disampaikan oleh orang tua. Harus selalu ingat akan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Itu dua. Pertama kepada Al-Quran, ya, kepada sunnah-sunnahnya, pada hadis-hadisnya, ya. Kita harus menjadikan pegangan dalam hidup kita untuk selamat dunia dan akhirat. Ya, cukup sekian dari Bapak. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.